bahwa Ba'alawi atau Habib di Indonesia ini bukan Ahlul Bait, bukan keluarga Nabi, tapi hanya dzurriyyah Nabi yang itu juga masih kita perdebatkan sampai hari ini. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Anda tentu saja kemarin sudah melihat podcast di Bang Deddy Corbuzier yang mengundang beberapa orang, ada 4 orang di situ, kemudian ada 2 habaib, kemudian yang lainnya yang kita lihat selama ini sebagai stand up komedi. Nah, ada satu Habib yang mengatakan bahwa mempercayai Habib itu bukan bagian dari rukun iman, kemudian bukan juga dari rukun Islam. Mempercayai Habib itu bukan rukun Islam. Betul. Dan bukan rukun iman. Jadi memang bebas, engkau mau percaya, nggak percaya silahkan. Dan Habib itu bukan maksum kan? Nah, apa yang dikatakan oleh Habib yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier itu yang mengatakan bahwa Habib ini kan bukan maksum. Nah, kita akhirnya bisa menarik kesimpulan bahwa memang Ba'alawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini memang bukan Ahlul Bait, karena kan tidak maksum. Sementara mereka mencoba untuk mempropaganda itu antara Ahlul Bait dan antara dzurriyyah Nabi. Jadi udah jelas sekarang ya bahwa Ba'alawi atau Habib di Indonesia ini bukan Ahlul Bait, bukan keluarga Nabi, tapi hanya dzurriyyah Nabi yang itu juga masih kita perdebatkan sampai hari ini. Tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun indikasi untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan. Nah, kalau Habib yang dimaksud ini kan bisa juga Habib berbuat khilaf, berbuat tidak baik dan seterusnya. Artinya di sini kesimpulannya kalau saya melihat bahwa dalam konteks ini kan intinya Habib itu tidak juga minta dihormati dan tidak juga minta dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, karena tadi kan udah jelas di awal bilang bahwa ini bukan rukun iman, kemudian bukan rukun Islam. Oke, di situ kita welcome dan kita objektif. Kita menerima argumentasi itu kepada satu Habib ini yang diundang di podcastnya Bang Deddy Corbuzier. Nah, persoalannya sekarang muncul adalah bagaimana dengan Habib-Habib yang lain yang dia masuk di kancah politik, dia masuk di kancah pergerakan-pergerakan yang itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, terutama tujuan yang kita tidak tahu bagaimana itu arahnya, tapi intinya selalu ikut campur di dalam politik dalam negeri, atau juga boleh dikatakan sebagai provokasi yang akhirnya menebar kebencian, menebar permusuhan, menebar ya sifatnya mengadu domba. Dan ini sudah Anda pasti pahami kan siapa Habib-Habib ini yang memang vokal di panggung, tapi isinya bukan ceramah-ceramah yang mutu, bukan ceramah-ceramah yang lebih adem, lebih menyejukkan, yang mungkin seperti Habib yang bicara di podcast Deddy Corbuzier ini. Kan seperti itu menjadi pertanyaan akhirnya. Nah, apakah sekarang ini para Habib itu sudah terpecah belah menjadi beberapa circle? Artinya ada yang Habib khusus, Habib halus, khusus Habib yang alim, ada juga khusus Habib yang disclaimer ya, atau diduga itu memang ditaruh untuk provokasi, untuk adu domba, dan seterusnya. Ini menjadi pertanyaan, karena apa? Betul yang dikatakan di podcast ini, habaib itu tidak minta diakuin sebagai cucu Nabi. Tapi dalam hal ini juga masih tersirat kan, bahwa mereka ini tetap mengaku turunan Nabi kan. Ini loh yang menjadi pertanyaan. Dan pernyataan yang saya bicarakan ini juga didukung oleh apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Jadi yang kita tunggu-tunggu dan mungkin menjadi harapan masyarakat Indonesia semua, bahwa habaib itu terserah lu mau percaya mau tidak itu turunan Nabi, terserah. Tapi di sisi lain mereka masih mengaku aku sebagai turunan Nabi gitu loh, dan itu dipublish. Itu pertanyaannya. Kalau memang mereka benar-benar menyatakan saya nggak butuh penghormatan, saya nggak butuh pengakuan, tapi ya sudah berhenti sampai situ aja, nggak usah ngomong saya
Duriah Nabi, saya keturunan Nabi. Coba kita lihat video yang berikut ini yang dari Rizik Syihab. Yang ini membuktikan bahwa semua pernyataan-pernyataan mau halus mau kasar tujuannya sama. Mereka minta diakuin, itu aja. Persoalan ada istilah tidak mau diakuin, terserah, percaya atau tidak terserah. Tapi intinya seperti itu. Mari kita lihat video berikut ini. Nah, makanya saya minta tolong para habaib yang muda-muda, baik yang menjadi dai maupun yang nggak menjadi dai. Kita ini turunan Nabi, jaga akhlak kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita. Iya, kita memang bukan malaikat. Ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan mujahir bil fisik. Jangan kita tonjolkan itu kemaksiatan kita. Jadi sekali lagi, dengan kata lain, walaupun habaib itu secara narasi terserah lu mau percaya mau enggak, kami sebagai durian Nabi terserah. Terus ditambah lagi, dibikin di garis bawahi atau tagline-nya itu adalah bahwa mempercayai durian Nabi atau habaib sebagai durian Nabi itu kan bukan bagian dari rukun Islam, bukan juga dari rukun iman. Tapi dari pernyataan Rizik Syihab ini, ya tetap saja, apapun alasannya, tetap saja mereka tetap mintanya diakuin sebagai durian Nabi dan minta tetap dihormati. Udah intinya seperti itu. Kalau memang ya sekarang ini muncul atau masih muncul lah narasi-narasi atau yang ada di sosial media ini, penghinaan, pelecehan dan seterusnya kepada habaib. Dan kalau mereka benar-benar durian Nabi dan tidak mau selalu mendeklarasikan sebagai durian Nabi, mereka hanya diam dengan santun, dengan kewibawaannya atau mencerminkan sebagai durian Nabi bahwa betul-betul melaksanakan apa yang dia katakan. Kami tidak butuh pengakuan, kami hanya memang di sini punya misi untuk khususnya agama Islam di Indonesia ini lebih merukunkan, lebih mendamaikan, lebih bagaimana tidak membuat kekacauan di Indonesia ini. Tapi faktanya apa? Tetap saja. Dan malah kata Rizik Syihab, kalau ada habaib yang berbuat tidak baik, masa ulama-ulama pribumi yang selama ini atau sampai detik ini masih mengakui habaib itu sebagai durian Nabi yang suruh menasihati? Ya itu dikatakan Rizik Syihab sendiri loh, bukan kata saya loh. Terus kalau dengan seperti itu kan akhirnya apa? Kalau kita bisa menyimpulkan, ya mereka itu tetap aja arogan, tapi dengan dibungkus hal yang itu dikaliskan gitu loh, dibuat ya dibungkus dengan hal-hal kebaikan, tapi dalamnya juga sama aja. Dari mulai sebelum polemik nasab sampai detik ini sama aja, endingnya mereka ini intinya menjadi orang yang paling nomor satu di negeri ini, punya kasta tertinggi, apapun alasannya, kesimpulannya seperti itu. Dan coba Anda lihat, Anda dengar video dari Rizik Syihab ini, mari kita simak. Kita bisa dibanggakan oleh datuk kita, dibanggakan oleh Nabi kita sebagai keturunannya. Sallu ala Nabi. Dan kita juga yang kedua, kita minta kepada para kiainya, tolong kiai, tolong, saya minta tolong kepada para kiai. Ada kiai-kiai yang cintanya luar biasa kepada para habaib, yang cintanya mendarah daging kepada para habaib. Aneh kan? Walaupun dengan balutan bahasa halus, minta tolong, tolong. Kiai-kiai itu ulama yang sampai detik ini meyakini habaib sebagai durian Nabi, tolong ingatkan habaib yang mungkin kelakuannya tidak baik, tolong diingatkan. Loh, harusnya Anda sendiri dong yang mengingatkan, klien Anda sendiri mengingatkan, jangan nyuruh-nyuruh orang lain, seolah-olah orang lain itu di bawah kalian gitu loh.
Ini bukan rasis loh ya. Ini bukan rasis loh. Ini tetap aja bahwa habaib yang ada di Indonesia ini tetap merasa superior, merasa kasta yang tertinggi. Apapun itu, mau dikasih narasi, diksi seperti apa, intinya seperti itu. Dan kalau kita telusuri, kita petakan, kita pola bahwa masyarakat Indonesia ini akhirnya terbentuk dari beberapa karakter kalau terkait dengan percaya atau tidak mempercayai klan Ba'alawi. Nah, yang paling krusialnya adalah kategori masyarakat pertama adalah kategori masyarakat tradisional yang terus meyakini bahwa habaib sebagai durian Nabi. Nah, ini kan satu cara atau satu pola bahwa ini nggak akan terus berhadapan kan dengan masyarakat yang dia lebih punya lebih punya selera. Artinya selera ya, bahwa masyarakat Indonesia itu bisa juga tergantung selera mereka. Mempercayai Ba'alawi atau tidak sebagai durian Nabi itu tergantung selera. Kemudian ada juga yang ketiga, itu masyarakat dalam kategori posmo. Posmo itu artinya dia lebih menelusuri apakah Ba'alawi ini sebagai durian Nabi atau enggak sih, secara akademisi, kemudian membaca penelusuran sejarah yang sudah banyak ditulis oleh Kiai Madudin, kemudian dan lain sebagainya lah. Nah, cuman pertanyaan sekarang adalah dari kelompok tradisional ini yang dia udah pokoknya mati hidup tetap taklid buta kepada Ba'alawi, ini yang akan terus benturan dengan masyarakat yang saya kategorikan tadi masyarakat selera, kemudian masyarakat posmo. Walaupun sampai hari ini di lapangan itu memang sudah menurun kepercayaan kepada Ba'alawi yang masuk kategori selera, kemudian apalagi yang masuk kategori posmo gitu loh. Tapi sekali lagi ini akan terus berbenturan karena Ba'alawi sendiri juga pernyataannya, sikapnya sampai detik ini ya dalam tanda petik atau disclaimer atau dugaan saya adalah munafik. Kenapa saya bilang munafik? Sekarang coba Anda cermati VT berikut ini. Kalau orang yang benar-benar memang bodoh amat lah, lo percaya mau enggak gua ini sebagai durian Nabi, tidak akan membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau ada pernyataan bahwa jangan menonjolkan perbuatan yang jangan tonjolkan kemaksiatan Anda. Ini Rizik Syihab yang ngomong. Berarti kan selama ini kalau kita berpikir berbanding terbalik, diduga memang Ba'alawi yang seperti dikatakan oleh Rizik Syihab ini kan memang banyak maksiatnya. Diduga kan seperti itu. Karena dari narasi-narasi yang dibangun oleh Rizik Syihab ini sudah kena mental si Rizik Syihab ini sekarang. Bahkan mungkin polemik nasab yang sudah berjalan 3-4 tahun ini sebelumnya udah kena mental dan ini puncaknya. Tapi tetap saja munafik gitu loh. Nah, sebagai perbincangan terakhir, coba Anda simak baik-baik lagi apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab dan bagaimana pendapat Anda, tulis di kolom komentar. Makanya kepada para habaib, khususnya yang muda-muda, saya ingin ingatkan, hati-hati, ini zaman penuh fitnah. Tolong habaib-habaib yang muda, jangan sengaja berbuat salah. Hati-hati, dalam hal apapun, sedikit saja Anda Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.